Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadir Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Sekmat, ada anggota DPRD yang hadir malam ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin wal hadirat rahimakumullah, Pak Kepala Desa juga yang saya hormati. Kayaknya kalau saya ngomongnya lempeng aja begitu, ibu-ibu ngantuk ya. Mohon maaf para kiai, para sesepuh, ini sisa-sisa tenaga ini. Saya maghrib baru turun Bandara Soekarno-Hatta dekat rumah saya, kemudian saya siap-siap ke sini, dikasih ke Google Map-nya sama panitia sampai ke Cinangka. Tuh Google emang paling-paling tuh Google. Google kan kurang asem. Yang ngomong perempuan lurus, kiri, kanan dikit, lempeng aja. Di situ ada rumah janda. Begitu ngomong. Jauh banget nih, 40 menit lewat nih. Insya Allah. Tapi alhamdulillah saya bisa hadir dan keburu gitu di sini. Mudah-mudahan silaturahim kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Saudara hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kalau ada yang nanya dalil maulid, qul, katakan olehmu ya Muhammad, bifadlillah, keutamaannya Allah, yang Quran ini nggak boleh ditafsirkan sembarangan. Betul apa betul? Kembali kepada Quran, kembali kepada hadis, nggak apa-apa kalau mampu. Tapi kelasnya kita, ini adik-adik hadroh dari Kelapa II, ini di Banten nih, Banten tuh Qurannya top markotop, tidak ada konsonan huruf yang cacat, tidak ada kalau orang Banten. Kayaknya Banten itu terkenal Qurannya, sanadnya terus sampai kepada almarhum wal maghfurlah rahmatal abrar Kiai Haji Tubagus Saleh Makmun yang makomnya ada di daerah Taujol, Kota Serang. Serang itu kalau udah baca Qurannya. Beda sama Jakarta, DKI, apalagi orang Betawi. Kebanyakan makan jengkol sama kadal. Betawi itu susah nyebut dal, itu susah Betawi. Dal, jal. Innalladzina, innallajina, itu Betawi. Ya ayyuhallajina, Betawi. Asgilin jolimin bijolimin. Nah, ini beda dengan orang Banten. Makanya orang Banten itu malu isin. Itu maca Quran uncerek mah ulang Banten mah isin ulah sok ngaku yo Banten yo. Maca Quran belepotan, baca Qurannya belepetan, betul Pak. Indramayu, Tegal, Brebes, Cirebon itu dia nggak bisa nyebut H, dia pasti K. Soleh, Al-Fatihah, Alhamdu, Abdurrahman Sokek, gua jotos lu. Itu dia. Banyumas, Banyuwangi nggak bisa itu. Lillahi rabbil alamin, orang Banten. Kalau dia Banyumas, alhamdulillahi rabbil alamin.
Jakarta banyak imamnya sebelum Covid 5, begitu meninggal 3 tinggal 2 tuh imam. Yang satu kerjanya jauh, pulangnya macet, yang satu entar pilek, entar ampek, entar bengek. Azan maghrib udah lama nggak ada yang berani komat karena imamnya belum ada di masjid. Akhirnya main dorong-dorongan. Orang Jawa Tengah sama Jawa Timur yang ada didorong. Udah mas, maju, nggak apa-apa ente jadi imam. Begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata orang Betawi, nggak apa-apa karena imamnya nggak ada daripada nggak ngalamin sama sekali. Masya Allah. Sunda, onde itu kidul tuh Sunda. Nggak bisa dia kayak orang sini nih. Orang apa kampung namanya nih? Kepuh. Orang Kepuh itu walau ana afsahu man nataqa biddar. Ya Allah, orang Kepuh Banten. Coba orang Sunda dari kidul. Ya Allah, ya Allah. Tapi Quran, kalaupun kita bacanya masih kurang bagus. Setelah kita belajar Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad, ini masih membelain umatnya, masih dibela umatnya sama Nabi. Ada kitab namanya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, buah karya Al-Imam Abi Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, yang bagus baca Qurannya kata Nabi bersama para malaikat-malaikat yang mulia. Mudah-mudahan orang Banten bersama malaikat-malaikat yang mulia. Betawi yang tadi kurang bagus bacaannya, pesisir utara Pulau Jawa, kemudian bagian selatan Pulau Jawa punya kelemahan. Kata Nabi, walladzina yaqra'una al-Qur'ana wa ta'ulahu fihi falahu alaihi ajrani. Yang bacaannya Qur'annya kurang bagus tapi dapat 2 pahala. Alhamdulillah. Nah ini bifadlillah, nggak boleh sembarangan. Kalau orang sekarang kembali kepada Quran dan hadis, oke. Paham tidak? Makharijil huruf, ulumul Quran, i'jazul Quran, gharaibul Quran dan seterusnya. Tak boleh sembarangan. Apalagi nafsirin Quran sembarangan. Kata Nabi, man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sapa wonge sing nafsiri Quran sak penak udele ae, kuwi bakal diucalne ning gone neraka. Ngerti ta itu eta? Ngertos napa boten? Saya di Bantennya cuma 3 tahun. Jadi mau ngomong Sunda sama Jawanya takut salah saya. Jawanya kan Jawa Serang kebanyakan makan saus. Jadi setunggal saus, nyipeng saus. Ya nyipeng ada ya. Dahar saus. Pokoknya saus terus sudah itu kebanyakan saus. Saya lamanya di Jawa saya. Betawi sih asli dari biji kata Polsek
dan Ramil saya Betawi dari biji, bukan dari batang. Kalau batang kan cangkokan gitu. Ngajinya di Jawa. Dengerin kiai nerangin pakai bahasa Jawa, manu tawi sapa ne wong. Apa kang demen sapa siman. Syai'an ing suwi-wiji bahwa mongko tawi siman iku asirullah, jadi tawanane apa seseh. Mubtada kuwi ya isim sing diwaca rafa sing sepi saka amil lafziyah. Nek khabar kuwi ya isim sing diwaca rafa sing dinutke mbek mubtada. Betawi ngedengerin bahasa Jawa kayak bebek ngedengerin geluduk. Tapi karena orang tua dulu galak, terus pondoknya takut sama orang tua. Kalau sekarang kan mondok itu pakai survei, Pak. Sini ke sana survei terus. Ujung-ujungannya anaknya nggak mau malah. Bener apa benar? Mondoknya enak orang sekarang. Halo, nggak punya duit, transfer bapak ibunya lewat M-Banking. Anaknya ke Alfa, ke Indomaret, ada kartunya, set keluar duit, persis kayak babi ngepet. Bapak ibu sudah. Nah, kalau Quran itu tidak boleh sembarangan, lantas siapa yang menafsirkan Quran? Ada Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, tafsirnya Jalalain. Ada Imam Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran. Nah, bifadlillah, keutamaannya Allah, ada dua mufassir besar, karya-karyanya mendunia. Yang satu namanya Profesor Dr. Wahbah Juhaili, orang Syria, punya tafsir Al-Wajiz dengan fenomena kitab fikihnya namanya Fiqhul Islam wa Adillatu. Ada Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Terakhir, ulama ahlus sunnah wal jamaah ala tariqah an-nahdiyah dengan kutubul mu'tabarah inda ahli sunnah pada madzahibil arba'ah, karya ulama-ulama salafus saleh. Sayyid Muhammad adalah ulama Arab Saudi terakhir yang haluannya ahlus sunnah wal jamaah. Sebelumnya ada yang namanya Syekh Muhammad Yasin bin Syekh Muhammad Isa Al-Padani, aslinya orang Padang gitu. Bapak ibu saudara yang saya hormati, bifadlillah ayil iman, bifadlillah ayil Quran, bifadlillah ayil ilm, wa birahmatihi, yakni baginda Nabi besar Muhammad. Jadi maulid ini satu, bersatu dalam persatuan yang utuh. Kalau tidak bersatu, kalau tidak bareng-bareng, nggak mungkin kita bikin maulid. Betul apa betul? Ini kan persatuan dan kesatuan begini enak nih. Pejabat ada dari mulai RT, RW, lurah, camat, kapolsek, kapolres, dan ramil, anggota dewan. Kalau sudah acara ada pemerintah, selesai urusan. Yang ini orang kaya nih, orang kaya jari telunjuknya ini luar biasa manjurnya. Belum ada air untuk maulid, orang kaya nunjuk, hei bawa ke sana. Selesai apa selesai? Beres apa beres? Orang kaya yang nunjuk.
Tahlilan aja orang kaya kentut nggak ada yang ngomel. Pak Haji kentut, sakit perut Pak Haji. Coba orang miskin kentut, kata sebelahnya, bentek. Kentut tuh bentek, lu makan apa kan begitu. Ini ada ulama paling tinggi kedudukannya, al-alimus sujaju ummatihi bil hidayah. Ada kiai, ada ulama. Nih, ini ada anak muda, ini ada ibu-ibu. Ini biar kecil jangan sembarangan nih. Kalau nggak ada ibu-ibu nggak ada kue di depan kita. Betul apa betul? Iya, kayak saya ada botolnya doang, gelasnya nggak ada tuh, gimana minumnya? Ya maklum karena anak-anak yang ngasih. Kalau ibu-ibu sih beres ya. Nih Pak, biar kecil ini ibu-ibu hati-hati nih. Kita orang lelaki biar kumisnya ngebaplang kayak pikulan, kalau ditarik hidung kita sama kelingking ngikut apa enggak nih. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, bersatu. Mudah-mudahan kota Serang dalam keadaan aman. Terutama Anyer, jangan kayak kemarin Jakarta tuh ada kerusuhan. Banten kemarin Anyer aman ya. Alhamdulillah. Aduh kemarin mencekam lagi itu. Takut kejadian terulang di 98 kerusuhan. Di saya Jakarta Barat alhamdulillah aman. Ternyata yang demo itu Pak, Bu, bayaran itu. Takbirnya Allahu Akbar, sekali takbir jigo 25, 3 kali 75. Kalau sampai sami Allahu liman hamidah cepet jigo gitu. Tahlilan, membela yang bayar, bukan bela yang benar. Rakyat mau menyalurkan aspirasi politiknya, silahkan. Rakyat mau berdemokrasi, enggak apa-apa. Pemikiran demokrasinya mau disalurkan dengan cara-cara yang sopan, cara-cara yang baik, nggak boleh merusak. Betul apa betul? Karena kalau merusak itu pintu tol dari pajak rakyat, termasuk rumah dinas menteri itu dari uang rakyat. Jangan dirusak, makar namanya. Kalau makar Qur'annya wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Cuman Pak Dewan jangan keterlaluan Pak Dewan. Rakyat suruh sederhana sampai makan beras oplosan. Rakyat disuruh sederhana, giliran anggota dewannya Masya Allah, istrinya aja tasnya 100 juta. Ibu-ibu di sini yang malam ini ada tas yang 100 juta, ibu-ibu. Lagi mahal-mahal amat. Tas paling isinya kue pepe itu buat ngaji, buat kondangan. Ya Allah, jamnya aja ada yang 11 miliar 45 juta. Itu makanya gimana Bang Lurah? Masya Allah. Tapi biar sehebat apapun kedudukan, pangkat, derajatnya tinggi, hartanya berlimpah ruah, tapi kalau istrinya nggak puas, buat apa itu? Begitu dijarah, ada anunya itu. Yang ketawanya belakangan kurang cerdas. Ya Allah, ya Allah. Jangan dipamerin dong, punya kedudukan, punya pangkat, punya derajat. Oke, dia bisa beli barang yang mahal, tapi jangan dipamerin. Betul apa betul? Kasihan rakyat. Sembarangan sih dia ngomong, selagu-lagunya ngomong. Ini sekian,
ini mobilnya sekian, di dunia cuman ada 4, 1 saya yang punya, nggak tahu yang 3 punya siapa. Kesel rakyat. Bener apa benar? Akhirnya pada nangis, pada klarifikasi, kemarin lu kemana? Begitu aja lu nangis, dijarah rumahnya, tapi nggak boleh tuh ngambil punya orang, namanya maling juga, karena itu bukan hak kita, bukan milik kita. Bener apa benar? Ini dahulu bersatu dalam kesatuan. Sudah umat Islam, apalagi orang Banten. Orang Banten itu cirinya al-muhafadzatu 'alal qadimi as-salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Rawat karya Syekh Nawawi bin Umar Tanara al-Bantani, ulama tanah Banten yang mendunia. Saudi saja dengan karakteristiknya yang begitu luar biasa digali setelah 2 tahun dimakamkan, tapi almarhum wal maqbullah Syekhina wa murabbi ruhina Syekh Nawawi bin Umar Tanara al-Bantani, begitu dibuka makamnya dalam keadaan utuh. Tuh orang Banten. Nggak usah macem-macem, orang mana-mana yang ada di Banten kualat sama Syekh Nawawi. Tos ibu nganggo tiungna kos gitu bae, ulah loba-loba, tiga domprong teh. Mun panona doang bae. Baheula lagi kiai-kiai di Banten, nu kos gitu, leres tante gitu. Orang nana ning Banten, biyen gak kula ning Banten, lah tuh. Sing tadi rabi kiai, hubungan biasa aja begini. Masa tibang tukang gorengan gedang-gedong, istrinya pakai cadar, kan dapurnya sempit, mari-mari ntar kalau nggak matang tuh nasi ini kudungan ke selomot kompor. Bener apa benar? Dulu nggak ada di Banten yang sholatnya ngelebihin Syekh Nawawi, nggak ada. Bitabiatil harkatiha oleh madzahibil arba'ah ikhtilaful a'immah rahmatun. Madhabnya Imam Abu Hanifah, madhabnya Imam Malik, madhabnya Imam Syafi'i, madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kalaupun mau pakai ya Imam Ramli, Imam Nawawi, Imam Rabi'i, ikut sama Imam Syafi'i. Yang nggak boleh diikutin ini madhabnya Imam Samudra. Jadi teroris. Wong sholat mungkin lake bae, wong Serang, wong Banten ki lake sing sembayang. La ilaha illallah. Sampai kelingking orang tuh tahu kelingking itu. Wayuh dikepung-kepung. Coba kalau cantengan, apa nggak main gedigan itu? Wis mengkenen baik ye. Banten kita ke santri Banten mengkenen baik. Panen gue. Itu Pak ngomongnya bahasa Betawinya, lu liatin nih gue kan lain kan melu sembayangnya. Nih gue nih nyong hebat. Imam salam wiridan dia pegih, coba kan ledek gitu. Mana di depan lagi sholatnya, kalau nggak mau wiridan di belakang. Begitu sujud begini sujudnya, wis, masya Allah. Wih, lama orang ngelesi kita ke baduk ya. Jidat sampai pada cemong, saya heran ya itu. Allah. Jidatnya sampai pada cemong, apa digeblok-geblok di sini? Wih, sama action. Masya Allah, nggak usah, malu sama Syekh Nawawi al-Bantani, sama ulama dan masyayikh Banten. Banten itu serambi Mekahnya Pulau Jawa. Rusak Banten, rusak Pulau Jawa, rusak Pulau Jawa, rusak Indonesia. Gak apa-apa, saya ngomong habis-habisan aja malam ini. Mau dipanggil lagi syukur nggak juga nggak apa-apa. Tempat lain laku ini.
ganteng karakternya. Syekh Nawawi bin Umar Tanara Al-Bantan bersatu dalam kesatuan yang utuh. Kita punya Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Bagaimana menaklukkan Pulau Jawa paling ujung di Pulau Jawa bagian apa? Barat bisa ditaklukkan dengan cara-cara yang bijaksana. Karena Rasulullah ajarkan dalam dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ajak dengan hikmah, dengan bijaksana. Ketika di ujung sana saudara-saudara kita di Baduy, bukan gak mampu Sultan Hasanuddin menaklukkan tanah Baduy dengan sudah wiwitannya, animisme dan dinamismenya, tapi Maulana Hasanuddin bagaimana memuliakan manusia sesama makhluknya Allah, tidak dipaksa oleh Sultan Hasanuddin Banten. Betul apa betul? Ya sudah. Sebab yang namanya hidayah, jangankan kita manusia biasa, Rasulullah berdoa untuk pamannya Abu Talib, ayah Sayyidina Ali bin Abi Talib, berdoa kepada Allah, tapi Allah jawab, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Jaga persatuan dan kesatuan. Dua, iman. Banten terkikis lama-lama, sadar atau tidak. Jangankan imannya, budaya Banten saja sudah hampir hilang. Betul apa betul? Dulu zaman saya masih sekolah di Banten, atau yang namanya hari Senin apel bendera, ada bacaan Qur'annya. Ngomongnya pakai bebasan, gini apa betul? Bebasan dulu, Sundanya halus. Sekarang Sunda halus nggak ada, Sunda kasar hilang. Aing adek ya, aing telok ngadia-diakeun ka dia ngadia-diakeun ka aing dikadek wae ya. Itu doang saya bisanya. Sekarang nggak ada sudah. Dulu manggilnya ibu, bapak dulu. Sekarang udah hilang. Orang Banten, orang Betawi, gue gede banget orang Betawi manggilnya mama, papa. Kalau cakep sih mending. Dipanggil papa, orangnya lancip bener, lincus. Papa, bangun, ntar kesiangan, ojek, takut nggak dapat duit. Gitu. Apa dipanggil? Ya Allah. Ya istri juga bang, kalau dipanggil mama lihat dulu istrinya. Pas nggak dipanggil mama. Ini kan manggil mama aja, mama udah hilang, ibu hilang, mama. Ya Allah, pas dilihat istrinya, masya Allah, kayaknya nggak pantas panggil mama. Kayak tabungan dipanggil mama. Mama. Kata tetangganya, lu jangan mama lagi, bini lu leg aja udah. Lu manggil Umi kayak Jerman, rada manggil Umi, hidungnya mancung. Baru Umi, Abi, santri gitu, ustaz. Manggil Abi sama Umi, hidungnya pesek. Mana pakai celana pendek hitam bener. Kata anak hadro, kalau kita garuk ngempul tuh urusan. Manggil Abi sama Umi itu kan budaya orang sana. Bukan nggak boleh, tapi sesuaikan. Yang bagus kita rawat, yang baik kita ambil, yang sudah ada kita rawat, bagus yang baru kita rawatin. Ini enggak. Manggil Abi sama Umi, hidung pesek, celana pendek, adzan Allahu Akbar. Bayangin Abi Umi naik motor boncengan nyari ayam geprek, kan kurang ajar itu. Apa sudah?
Budaya-budaya terkikis, Masya Allah. Yang dulu di Banten pagi sekolah SD, siang madrasah, malam ke pengajian. Betul apa betul? Makanya Qur'annya cakep, akhlaknya bagus. Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Seluruhnya diserahkan ke rumah guru-guru ngaji. Guru ngajinya galak, nggak ada guru ngaji yang gak galak. Jakarta, Betawi, ngaji Qur'annya di Banten, nggak bisa nyebut qaf. Bil haq, susah. Lam yalid walam yulad, angel. Hese disikut jeung kiaina, hese jasa sia. Oh kiai nyikut jadi bisa itu. Oh bapak saudara-saudara, digalakin sama guru ngaji, pulang ngadu sama orang tua. Di alam apa enggak? Di alam apa enggak? Sekarang guru ngaji galak dilaporin ke Komnas HAM dan ke polisi. Dulu kita ngaji, pulang diomelin sama guru, ngadu sama orang tua. Apa kata orang tua? Lu yang bandel, guru lu salahin, gua tambahin mari. Orang tua sangat wibawa, nggak ada anak yang ngelawan kepada kedua orang. Nggak ada orang tua yang tega, sebuas-buasnya macan nggak bakalan menerkam anaknya sendiri. Sekarang sudah terjadi, nggak lagi diterkam, tapi dibunuh anaknya karena suaminya stres gara-gara judul judi online, terlibat pinjaman online, pinjol. Suaminya stres, istrinya kesel aja nih bawaannya, akhirnya bunuh diri, anaknya ikut dibunuh dua, akhirnya suaminya juga ikut mati. Terjadi apa enggak? Terjadi apa enggak? Apa masalahnya? Karena karakter umat manusia sudah lari dari nilai-nilai agama. Anaknya nggak ngaji, ibunya nggak ngaji, bapaknya nggak ngaji, asik main HP siang, sore, pagi, malam, udah nggak pakai paketan tapi pakai wifi. Sakinah bagi pengantin baru, sakinah mawaddah warahmah, samawa. Tapi kalau pengantin lama samawa, sama-sama main WA. Bapaknya, anaknya, ibunya sama-sama main WA. Kelentang tengurap sampai cendakom main HP. Bener apa bener? Diajak ngaji, jalannya duluan, kan gua nyusul belakangan, sampai bubar kan datang. Guru ngaji udah datang dia. Ah, ini kayaknya nggak datang guru ngaji, ini gerimis. Tapi nonton dangdut geledek nyamber di pala berangkat. Kata istrinya, bang hujan enggak, ini tai angin. Disamber ngaji, males, ogah disamber ngaji. Begitu jalan udah diseret kakinya, tangannya udah kempleng, mulutnya udah menyong. Penyakit apa tuh? Penyakit apa? Berat apa ringan? Jangan setruk, segerobak aja berat. Udah sakit, baru ajak modong ngaji, udah sakit tuh. Kata temennya, ngapain gua ngajak lu lagi, kagak diajak, males galakan lu. Nah sekarang dia setruk baru minta diajak ngaji. Kata yang diomelin kemarin, gua ogah ngajak lu. Ini rusaknya anak bangsa ini. Gampang terprovokasi oleh provokator ya ini, ngandelin sekolah tanpa dasar agama.
maka manusia tidak akan sukses rohaninya dan jasmaninya karena nggak seimbang. Wih, sekolah sih orang bapak nih orang emang, ayo antar jemput. Ih, ini sekolah sih ngaji melakebah sing diantarakan ngaji. Kursus komputer dianterin, kursus bahasa Inggris dianterin, sampai kursus renang. Gila kan Indonesia. Ini dulu kita ngojek nggak pakai di kolam renang, di kali ya, tapi jago-jago berenang. Nah sekarang ngojek berenang dikursusin di kolam renang, tapi dibawa ke luar negeri kanyutnya di kali juga tuh. Benar apa benar? Sunnatullah walang tajidali sunnatillahi tabdila. Sunnatullah walang tajidali sunnatillahi tahwila. Sekarang kita digiring dengan pakai akal, pakai rasional. Dia lupa ada kudrat dan iradatnya Allah. Sekolah sampai perguruan tinggi, sudah punya ijazah, kemudian punya kerjaannya enak. Kalau kerjaannya enak, nih anak pasti bagi duit sama kita orang tuanya. Gak ada ceritanya. Anak udah pinter dinikahin sama orang tuanya, udah punya gaji, yang dikasih ibunya apa istrinya? Yang enak siapa? Istrinya. Ibunya merana. Apa mani wong serang? Laka sing orang merana. Merana. Wis merana terus, nggak ada bahagianya. Barangan. Kita orang laki-laki bu, nih tolong nih catat baik-baik. Saya kasih tahu ini rahasia buat ibu-ibu. Jangan kasih tahu yang lain. Laki-laki biar bisa ngebaplang kayak pikulan, opelannya gede bener. Kalau sama bini kan kita takut, termasuk polisi sama tentara, apalagi kiai. Biar gacor bener kayak burung murai di gantangan. Kalau sudah dibentak sama istrinya bisa goblok mendadak. Ya nggak percaya kalau dibilang. Apalagi kita laki-laki pakai nganterin bini ke pasar lah. Ilaha illallah. Duit dia yang megang, tapi pelitnya luar biasa. Ayo pasar mall dikelilingin tot di pasar. Kita orang laki di belakang kan jadi goblok bener. Beda 1000 balik lagi. Lu ngapa balik lagi? Kaki gue udah leklok nih. Beda 1000 coba. Ada di sini ibu-ibu yang begitu? Nggak ada. Ini sih lagi cerita. Loh, Pak, maaf Pak. Tadi itu kalau ngaji itu nggak ada yang seminggu 3 kali ibu-ibu, tapi senam. Apalagi guru senamnya persis udah kayak belatung nangka itu. Mohon maaf guru senam. Tapi bukan makin kecil badannya. Makin kuat deh baik. Karena makan habis senam makan baksonya 2 mangkok. Naik motor Pak. Bapak-bapak sama ibu-ibu naik motornya nekatan mana? Lebih nekat ibu-ibu, lebih berani ibu-ibu. Orang lagi nggak ada tuh yang berani nyalip dari sebelah kiri, nggak ada. Tapi ibu-ibu sennya kanan lurus. Oh, dikasih tahu sama ojek pangkalan, sama ojek online, gak bakalan dia mau denger, galakkan dia. Lagi main HP pakai handset aja disuruh sama suaminya, nggak jalan. Makanya Pak, jadi suami jangan kebangetan kolokan, udahnya jelek kolokan. Ya kita ngaruh masa dah begitu ya. Tahu diri Pak, kalau timbang nyuci kalau cuma nyeduh kopi aja mendingan sendiri dah daripada dibalikin sama istri yang gak enak.
Dia lagi main HP pakai handset kan nggak kedengeran. Kata suaminya, pelan, bu, kopi bu, nggak dengar. Bu, kopi nggak dengar. Sekali lagi yang ketiga, kopi kepengen ngopi. Apa jawaban istrinya? Begitu udah kedengeran handsetnya dibuka, bapak lu ngopi mulu udah 3 kali, ntar gue seduh sama pala-palanya. Ada di sini yang begitu, ada. Nggak ada cerita. Kalau ada persatuan kemudian iman kita jaga. Maghrib, anak, suami, istri, mantu, ayo sholat. Jajannya ntar belakangan, belakangan ntar sholat dulu. Gimana nggak mau geblek pak orang sekarang, yang dulu nggak dimakan sekarang dimakan. Seblak bahasa Betawi kita tuh disabet, diseblak, dimakan sekarang. Nasi goreng gila dibeli, rawon setan dimakan, sambal setan dimakan. Pantes orang kelakuannya kayak karena makanan setan dia makan. Ngaji enggak. Dulu orang Banten bagus bacaan Qur'annya. Di Mekah bin Daud, Ajizia Sisa, ada Masjid Abdul Hamid Kittan namanya, Syekh Abdul Hamid Kittan dekat bin Daud di Sisa, bangunan lama. Itu imamnya orang Banten teringat berapa puluh tahun yang lalu ketika orang Banten lewat Bagus Soleh Makmun, lewat Bagus Makmun sanad Qur'annya terdengar lagi di Arab Saudi, terdengar lagi di Makkah Al-Mukarramah. Orang nangis. Kenapa? Quran Banten. Ini sekarang orang Banten belum tentu anaknya 3 bisa baca Quran semua, karena nggak disuruh ngaji Quran, disuruh cuma sekolah. Bahasa Inggris jago, komputer cakep, renang jangan ditanya. Tapi kalau kita mau mati lagi ngap-ngapan, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau anak menantu gak bisa baca Quran, apa kita kalau mau mati itu lagi ngap-ngapan, mau diprogram masukin komputer apa? Malam lagi matinya. Kalau siang masih banyak santri yang suruh baca Yasin, ini enggak, jam 2 malam meninggalnya, suruh baca Yasin, nggak ada yang paham, nggak ada yang bisa. Akhirnya disetelin YouTube. Bukan Yasin yang keluar, tapi gara-gara sebotol minuman. Astagfirullah. Ziarah kubur boleh. Ahlus sunnah wal jamaah ala tariqah an-nahdiyah. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur wazuruha. Ini satu redaksi hadis, tapi ada 2 perintah dan larangan. Pakai kaidah usul fiqh, al-amru ba'dan nahyi yufidu al-ibahah. Perkara yang dilarang kemudian dibolehkan, maka hukumnya mubah. Ziarah mesti ada yang ngatur, ziarah mesti ada yang bimbing. Ziarah ke Sultan Maulana Hasanuddin, ke Syekh Tirtayasa, ke Gunung Santri, ada ziarahnya, diajarin dengan cara-cara yang baik. Fatihah, Yasin, tahlil, doa. Sekarang serampangan, pokoknya guru-guru juga udah nggak main sekarang. Pokoknya yang dandanannya gamis 3 rangkop, udeng-udengnya kayak ban Vespa, gedean lagi. Ini baru guru. Kayak di Bekasi, gobloknya orang Bekasi. Masa guru ngaji menjanjiin surga 1 juta, gobloknya jamaahnya mau bayar itu Pak. Jangan sampai terjadi ini di Banten. Surga 1 juta. Sekarang banyak begitu. Ngakunya padepokan Sunan Kalijaga. Saya ganti, bukan padepokan Sunan Kalijaga, kalau lu Sunan Jaga Kali.
Ziarah boleh, makam kedua orang tua dulu ziarahin. Kita ziarah Mekah, Madinah sampai ke makam Rasulullah boleh dianjurin, tapi kedua orang tua kita harus lebih dulu diziarahin. Bener apa benar? Didoain, kata Nabi, idza tarakal abdu ad-du'a lil walidaini faquti'a anhu rizqa. Saya ngeliatin jemaahnya pada cemburu. Makam orang tua dulu, doa Rabbi firli wali walidaya paling enggak. Jangan ngaku padepokannya Sunan Kalijaga nih malam Jumat begini, wah keliling, rambutnya gondrong, pecinya dari hitam sampai merah. Bukan merah tadi, bukan. Dari hitam sampai merah. Wah, makam wali. Dan nggak boleh ngelihat tanah munjung. Pinggir kali, pinggir empang, pinggir sawah. Kalau ngelihat tanah munjung, apa kata dia? Ini makam wali. Sarang rayap, goblok. Ini namanya orang ibadah tanpa ilmu. Sekarang kejadiannya, yang bener gak mau ngaji sama orang Banten talaki, kemudian berhadap-hadapan, face to face, berhadap-hadapan. Anak hadro kalau pengen jadi imam dan gantiin imam tuh nanti baca Qur'annya bagus. Kalau imam kan susah, meninggal dunia. Jangan kiai, ulama, imam masjid meninggal 5, 10 tahun, 15 tahun belum tentu ada gantinya yang bagus. Kalau Pak RT, RW, lurah, camat, mohon maaf, belum mati udah banyak yang mau gantiin Pak Dewan. Bener apa bener? Hanya ngaji, bawa Quran, bawa kitab, guru baca, kita maknain, namanya bandungan. Kita baca, dibetulin sama guru, namanya sorogan. Sekarang hadroh, mohon maaf, nih dari kampung saya nih, dari Jakarta Barat. Ini kadang-kadang ngaji bawa Quran kakak, bawa kitab kakak, bendera dibawa. Dia cangcang di motor. Mana gede bener kayak layar tancap. Marhaban ya marhaban, diputar-putar. Ya nuralaini. Aki-aki, kakek-kakek nggak mau deket situ. Aki-aki mari-mari gua ketakol bendera. Tuh kita menjelang wafat, belum lagi kita sudah terbujur kaku. Di alam kubur, suami istri sudah meninggal, hartanya diwarisin oleh anak dan menantunya. Gaya menjelang puasa, ayo ziarah kubur, ziarah kubur. Ziarahnya nekat bener, gak bisa baca Quran, gak bisa Fatihah, gak bisa tahlil. Lu angkat semua, anak, cucu, mantu, HP-nya 2-2, airnya 6 galon gede. Kuburan bapaknya 3, kuburan ibunya 3, kan basah semua tuh. Kata ibunya di bawah, bahasa Betawinya bang. Kuburan kita lepek. Dikembangin 3 pengki kelabakan, kelagepan dalam kubur. Tahu nggak, dipegang-pegang doang kuburannya. Udah ya Pak, diam-diam, jangan kemana-mana. Kata bapaknya dalam kuburan, kalau gue bangun gue cekek lu. Akankah begini terjadi? Punya anak, punya menantu nggak bisa baca Quran, boro-boro naksirin Quran, boro-boro menjadi imam masjidnya. Sekarang banyak tuh yang begitu tuh, yang nggak jelas. Banten yang jelas-jelasan, sanad keilmuannya, ngajinya nggak ada duanya. Orang Banten, kepribadiannya, Masya Allah. Makanya Syekh Nawawi itu di samping memang keilmuannya bukan hanya ilmunya baginda Rasulullah, tapi ilmunya Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Nabi yang paling cerdas, Nabi Musa alaihi salam. Pinternya kayak apa? Indonesia itu mewariskan
mewariskan ilmunya Nabiullah Khidir alaihi salam. Gak mungkin Indonesia merdeka kalau bukan jasanya para ulama, jasanya para kiai, pejuang-pejuang tanah Banten. Di samping ada yang tentara, tetapi juga adalah kiai. Betul apa betul? Makanya dalam pembukaan UUD 45 nggak ada kata lain kecuali Indonesia merdeka atas berkat rahmatnya Allah Subhanahu. Bambu runcing bisa ngalahin meriam. Siapa yang mujahadah itu bambu runcing? Kiai Subki di Pondok Pesantren Parakan, Temanggung, Jawa Tengah. Siapa yang bisa jatuhin pesawat tempur mutaakhirnya Inggris, Jepang, dan Belanda? Kiai Abbas Abdul Jamil dari Buntet Pesantren Cirebon, yang kalau diruntut terus ke atasnya beliau adalah dzurriyyahnya Sunan Gunung Jati Cirebon, yang nyambung ke Banten dengan Sultan Hasanuddin Banten. Beliau adalah anak Sunan Gunung Jati. Bakyaknya dilempar ke atas, itu jadi senjata tempur dan menjatuhkan berapa banyak pesawat-pesawat Inggris. Kiai zaman dulu, bakyaknya aja tuh bisa ngejatoin pesawat. Kiai zaman dulu. Coba kiai zaman sekarang, bakyaknya lemparin ke atas, nyangkut di genteng orang. Indonesia. Belanda itu pengen mengkafirkan Indonesia biar murtad semua, nggak ada lagi Islam Indonesia. Franciscus Caparius Satiman, 6 kata dari Pancasila: 1, ketuhanan yang Maha Esa, dengan memberikan keleluasaan bagi umat Islam untuk menjalankan syariah dan ibadah sesuai dengan syariat Islam. Juga diprotes oleh Alexander Andrianus Maramis yang di BPUPKI Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia ada tulisan AA Maramis. Setelah saya lihat artinya Andrianus apa namanya itu, Andrianus Maramis, Alexander Andrianus Maramis. Saya juga kalau bukan tukang ceramah saya nggak mau tuh ngapalin itu. Oh, Jepang matahari, Inggris Malabi, jenderalnya mati di Indonesia. Makanya sampai sekarang saya diceritakan oleh pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng kemarin, saya silaturahim. Pondok Pesantren Tebu Ireng itu sekarang yang pegang pengasuhnya Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Ya, dari cicitnya Mbah Hashim As'ari. Karena saya kebetulan pegang Masjid Raya dan Mogotu, Masjid Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim As'ari, saya ketuanya. Jadi saya sowan ke sana. Itu Masya Allah bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang saya hormati, itu Jenderal Inggris meninggalnya di Indonesia, matinya di Indonesia. PKI Indonesia nggak hilang-hilang. Heran kan kita sama umat Islam Indonesia. Dangdutan rame, sonhoreg rame, tablik akbar rame, pengajian rame, dangdutan rame, 17-an keluar semua, tarik tambang, bapak-bapak, ibu-ibu tarik tambang. Yang kasihan ibu-ibu pas tarik tambang, tambangnya putus. Mana gede-gede bener lagi. Indonesia haji dan umrohnya nggak ada kayak Indonesia. Antrinya paling lama Indonesia. Umroh, saya dekat Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3, kalau nggak ada orang umroh, sepi. Saya yang ngomong, sepi. Mahal, ini bisa 30.000. Orang kampung jangan dilawan. Yang berangkat cuma 2, yang ngantar 17 RT.
Makanan mahal bawa dari rumah. Lontong dan sebangsanya tuh. Makanya Terminal 3 lihat tuh bak sampahnya, pasti sampahnya orang Ambon. Idul Fitri nggak ada negara kayak Indonesia nutup jalan, dan nggak ada segila-gilanya orang Indonesia keluar kalau belum selesai sholat Id. Ayo, biar preman tatonya penuh sebadan, jadi manusia silver maghrib bulan puasa. Tapi begitu hari raya semua sholat Idul Fitri, takbirnya aja nangis. Sarungnya belum disobek mereknya. Kata tetangganya, sadar kali ini habis sholat Id mah dia dapat 2 hari kumah. Indonesia hanya bersyukur dulu. Wah, nggak pakai seragam nggak apa-apa, sholat pakai apa juga sah. Hatta pakai kaos oblong, asal jangan ada mereknya aja, kecap-cap bangun, ganggu yang belakang. Sah. Indonesia hebatnya, Pak. Makanya sekarang ada usaha mereka, orang luar yang ingin menghancurkan Indonesia. Karena hancurnya Indonesia maka hancurnya dunia. Palestina, berapa puluh kapal yang sudah dikirim bahan makanan ke Palestina, ke Gaza dari Indonesia. Kata Israel, asal jangan Indonesia ikut-ikutan. Bab kenapa Indonesia nih sampai sekarang masih ditakutin? Tuh ilmu-ilmu kanuragan kayak di Baduy itu masih banyak itu yang punya. Kalau sudah bergerak, ntar Israel bomnya nggak meledak. Nah, jadi persatuan Quran, kemudian ilmu, dan baginda Nabi besar Muhammad. Oh duduk, iya emang duduk. Hadisnya layak untuk qaumun yadhkurunallaha ta'ala azza wa jalla. Fathur Rabbani Tartib Musnad Imam Ahmad bin Ambal Asy-Syaibani. Indonesia, Pak, Indonesia itu kalau kumpul pasti sebelum makan ada tawasul. Kita orang Banten tawasulnya pada Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, Imam Ar-Rifai, Syekh Ar-Rifai, Syekh Dasuki, dan Syekh yang lain termasuk Abi Hasan As-Sadzili, termasuk Sultan Maulana Hasanuddin Banten tawasul. Kuari ditanya mana dalilnya tawasul? Ayat di Quran. Kemun ayat dicolok siapa? Matanya ku aing. Ada dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabili la'allakum tuflihun. Wah, muludan di Banten memang kerjaannya makan, bukan maulidan, bukan mauludan, tapi mulutan. Karena mulut orang Banten kalau sudah maulid, wis apa juga dikeluarin, bener apa bener? Mobil dihias pakai duit, pakai PHS, pakai kolor, pakai macam-macam dihias. Ya Allah, memuliakan baginda Rasul. Tanya lagi mana dalilnya? Imam Asy-Syaukani, faqad kana sahabatur rasyiduna yajtami'una fi buyutihim wa fi masajidihim. Di rumah, di masjid, rame-rame mengagungkan. Yatanashadunal as'an wa yatadzakarunal akhbar wa yakuluna wa yashrabuna, ada makanan ada minuman. Ya pantas saja, masa orang banyak kayak begini nggak ada minumnya. Kita udah lama dari jam berapa kita kumpul di sini, masa nggak minum-minum? Kelewatan amat panitia kan begitu. Ya adalah minumnya, makanannya, berkatnya, wah segala macamnya ada. Alhamdulillah. Saya nggak bijaksana kalau sudah terlalu berpanjang kalam, udah 11:30. Saya juga udah capek banget, cuman ibu-ibunya, bapak-bapaknya pada nganggep saya ngomong, jadi saya agak lamaan. Biasanya kan ceramah itu kayak orang pacaran, kalau diladenin ya lamaan, kalau nggak diladenin berhenti ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.